Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Buya di channel Why English with Buya. Hari ini kita akan mendiskusikan dan membahas tentang materi yaitu pelajaran kelas 11 semester 1 bab 2 yang berhubungan dengan asking and offering, asking and offering and giving help or something. Jadi selain berhubungan dengan bertanya, meminta, menawarkan dan juga memberikan, kita juga menjelaskan juga tentang bukan hanya pertolongan tapi berhubungan dengan sesuatu apapun itu. Oke? Ya, jadi asking and offering serta giving help or something. Pengertian, penggunaan, dan contoh serta dialog berikut juga dengan latihan nanti melalui Zoom jika kalian butuh. Baik, tinggal hubungi Buya melalui email Buya nantinya. Tapi jangan lupa, sebelum kita masuk ke konten yang barusan kita bicarakan ini, Anda diharuskan untuk subscribe. Ya, apabila Anda melihat ada bell di sana, segera tekan itu, berarti Anda menjadi orang pertama di dalam melihat YouTube ini. Baik, kita lanjutkan kepada penjelasannya dulu sebelumnya berhubungan dengan asking, offering, and giving help of something. Oke, watch this one. Pengertian asking and offering atau giving, maka antara lain adalah asking adalah ungkapan, ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta bantuan atau meminta sesuatu kepada orang lain, gitu ya. Jelas? Mudah-mudahan cukup jelas. Baik. Offering bagaimana? Offering adalah suatu ungkapan dalam bahasa Inggris untuk menawarkan sesuatu. Nanti perbedaannya seperti apa kalian akan lihat. Karena kadang-kadang kalian bingung gitu antara asking dan juga offering. Itu apa bedanya? Begitu juga dengan giving. Nanti bedanya di mana? Baik. Jadi ingat lagi, offering adalah ungkapan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris untuk menawarkan bantuan atau menawarkan sesuatu kepada orang lain, ya. Dan satu lagi, yang ketiga adalah yaitu berhubungan dengan giving. Kalau giving adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan bantuan atau sesuatu. Demikian kira-kira. Maka dari itu lengkap sudah ketiga hal tersebut. Namun nanti ada yang formal, ada informal, ketiga-tiganya lengkap. Insya Allah Buya akan ilustrasikan di sebelah kanan ini. Nanti kalian akan lihat. Baik di sebelah kiri atau kanan atau sebelah atas dan bawah. Nanti kalian tinggal lihat saja susunannya. Baik, kita mulai dengan penggunaannya terlebih dahulu. Begini cara penggunaan untuk asking, offering, dan giving help atau something. Yaitu jadi kapan kita akan menggunakan ketiga hal ini atau salah satunya. Contoh, misal kata asking atau offering atau giving. Itu gimana caranya? Dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Buya akan ilustrasikan dengan cara yang termudah. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah pula juga dipahami. Baik, kita lanjut ya. Baik, berdasarkan dari pengertian di atas tentang asking and offering, berikut juga dengan giving, help atau something, right? Maka dapat disimpulkan kepada kita, harus menggunakan ungkapan ini, Jawabannya, jawabnya adalah ketika kita ingin, meminta bantuan kepada orang lain, dan ketika kita ingin menawarkan bantuan tersebut kepada orang lain, serta ketika kita ingin memberikan bantuan kepada orang lain. Berarti bertanya, menawarkan, memberikan. Jelas? Asking, offering, and giving. So how does it look in the sentence? Bagaimana dalam kalimatnya berbentuk? Seperti apa kira-kira? Baik, penggunaan ungkapan asking, offering, dan help dalam situasi formal dan informal. Nanti kalian akan lihat di sebelah kanan Buya ini atau sebelah kiri kalian dari layar kaca laptop kalian atau HP kalian. Baik, kita lanjut. Namun sebelum kita lanjut ini, ingat bahwa di hari yang cukup panas ini, karena kebetulan matahari cukup jauh berada di bumi, jauh sekali dari bumi karena terletak di elips, perputaran, orbit yang sangat jauh sekali. Jadi suasananya cukup panas. Siapkan dulu minuman yang dingin-dingin, atau yang segar-segar berupa buah-buahan untuk supaya pada saat kalian mendengarkan materi ini kalian juga nyaman. Oke? Sambil kalian mengambil makanan-makanan kecil, sambil kudapan-kudapan kecil, di sana kalian bisa menikmati sambil mendengarkan dengan menggunakan headset atau langsung, itu dengan catatan senyaman mungkin. Baik, stay where you are. Oke, behold, kita akan mulai kepada
asking help formal, secara formal. Gimana kira-kira? Ya, caranya adalah begini. Umumnya yang kita gunakan adalah hampir menggunakan modal sebagian besar. Models mudah-mudahan masih ingat dalam pelajaran nanti kalian pada saat kelas 12 nanti kalian akan belajar tentang itu. Walaupun nanti di semester 2 juga kalian akan belajar tentang models. Khusus untuk kelas 11 ini models akan dipelajari di semester 2. Ya, nah, mudah-mudahan sambil berjalan kita memahami kembali tentang yang namanya model. Salah satunya yang kita gunakan adalah can, yang bentuk sopannya adalah could. Ya, oke, kita lihat. Could you possibly help me? Kira-kira dapatkah kemungkinan Anda membantu saya? Kira-kira begitu artinya. Ya, itu. Could I possibly ask you to help me? Itu salah satunya. Kalian bisa lihat di sini. Ya, nanti tersusun ya secara dari atas ke bawah. Baik, ada di sebelah kanan Buya dan sebelah kiri kalian ya. Kalian bisa lihat di layar kaca kalian sendiri. Dan banyak sekali di sana. Dan yang lainnya would you dari kata dasar will. Ya, will itu adalah masuk dalam bagian models. Karena ingat, mudah-mudahan masih ingat bahwa models bahasa Inggris itu ada 72 models. Bayangkan bagaimana cara menghafalnya. Nggak usah, Buya ringkas menjadi 4 saja. Yang 68 abaikan aja. Kenapa? Karena yang 68 adalah sinonim dan antonym dari models itu sendiri. Bagi cukup 4. Dari mulai will, shall, have, has, had, dan can, could, may, might. Satunya lagi berhubungan dengan must. Oke? Must itu ada have to, has to, had to. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah will. Dari dasar will, dalam bentuk pastnya adalah would. Oke? Would you be willing to help me? Tapi ini sangat langka sekali digunakan oleh orang Inggris sendiri, tidak akan menggunakan ini. Atau orang Amerika sendiri tidak akan menggunakan ini. Kenapa? Terlalu bahasa. Kalau dalam bahasa kita di Indonesia ada bahasa Jawa, itu ada bahasa Kromo dan bahasa Inggil. Wah, itu. Ini termasuk salah satunya. Ya, bahasa ningratnya Inggris. Gitu ya. Luar biasa banget ya, nggak lucu. Oke, kita lanjut. Oke, so would you be willing to help me? Ini bikin orang capek banget. Sebelum ditanya orang udah kabur, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Sekedar untuk sebagai tambahan wacana kalian juga pertambahan untuk pola asking ya, and offering serta giving help. Itu tadi atau something. Could you do me a favor? Nah, ini yang paling umum. Could you do me a favor? Sudikah kamu membantu saya? Melakukan sesuatu hal yang baik itu namanya favor. Ya, itu ada di sebelah kanan Buya ini, oke? Yaitu antara lain. So please, kata please itu antara lain bisa dikatakan bahwa ini adalah hal yang paling sopan banget. Ya, ada juga dengan tanpa menggunakan please. Could you itu saja sudah sopan, gitu ya? Baik, oke. Selanjutnya, I wonder if you could help me with this. Oh, I wonder. Ya, itu antara lain. Ya, I wonder ini tidak selama berhubungan pertanyaan. I wonder why itu dia menduga-duga, bingung. Ya, kok kenapa hal ini bisa terjadi? Oh, tidak selamanya. Ya, tapi I wonder itu juga bisa berhubungan dengan offering atau asking. Oke? Right. I wonder if you could help me. Right? With this problem, with this matter, with this whole pandemic. Nah, itu antara lain. Kebetulan kita sedang mengalami pandemic coronavirus. Ya, itu antara lain. Jadi, mudah-mudahan kalian tetap stay fit, stay healthy, and stay at home. Nah, itu yang paling penting. And don't forget to wear mask wherever you go. Okay? Right. Itu. Nah, itu nanti ya kita pelajari tentang yang berhubungan dengan understanding. Oh, itu. Oke. Kita lanjut. Baik. Ilustrasi berikutnya adalah berhubungan dengan yaitu asking informal. Jadi salah satu contohnya asking informal yang ada di sebelah kanan kalian, yang alhamdulillah bisa terlihat dengan jelas ya, dengan catatan yaitu kalian berada pada posisi yang cukup jarak dengan visual Anda ya. Jangan terlalu dekat ya, nanti mata Anda menjadi minus seperti Buya juga sudah minus ya antara lain. Nah, tapi berusaha untuk supaya menjaga mata kita tetap segar ya. Tentunya kalian juga harus melatih dan mengolahragakan mata kalian. Baik, ingat, mundur sedikit, jangan terlalu dekat. Ayo, jangan terlalu dekat dengan TV atau dengan layar kaca laptop kalian atau HP kalian. Jauhkan sedikit, bebaskan diri kalian, mata kalian dari radiasi ya. Mundur. Ya, oke, sudah. Yuk, kita lanjut. Perhatikan di sini. Khusus nih ya. Can you help me please? Nah, ini adalah bentuk informal, menggunakan kata can untuk usia yang sama boleh ya. Tapi kalau kita ingin mengajarkan walaupun kita sama-sama usianya, tapi mengajarkan teman kita untuk supaya sopan dan supaya punya adab, itu yang hampir hilang di Indonesia. Dan mudah-mudahan kita orang Indonesia selalu ingat dengan adab ya. Oke, yuk kembali. Can you help me please?
Itu antara lain. Apa yang membuat dia menjadi formal tapi sopan gitu? Gimana kira-kira? Karena ada kata please-nya di ujung kalimat tersebut dengan adanya tanda tanya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan suatu ilustrasi yang formal, ya, atau informal. Baik, tinggal dibaca berikutnya caption yang ketiga. Caption yang ketiga adalah offering help secara formal. Watch this one. Would you like some help? Tuh, offering itu adalah menawarkan. Kalau tadi yang pertama adalah menanyakan, can you help me? Tapi kalau menawarkan, ya itu would you like, gitu ya. Ya, would you like some help? Would you like something to drink? Itu namanya offering, right? Kadang-kadang ada orang yang datang itu tidak ditawarkan, didiemin aja, nggak enak. Tapi bahasa-bahasinya kita, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut courtesy, itu namanya bahasa basi, ya. Nah, tapi jangan terlalu lama ya, kalau bahasa basi itu kelamaan jadinya basi ya. Nggak lucu ya. Oke, kita lanjut. Ya, ingat caption yang kedua. Asik ya? Asik. Oke, kita lanjut. Tapi jangan lupa subscribe. Remember that, right? Apabila ada bell, ya jangan lupa tekan bell itu, maka Anda menjadi orang yang pertama nonton di YouTube ini, ya. Oke, semangat. Kita lanjut. Baik, may I help you? Ya, kalimat berikutnya. Semua itu ada di sini, adik-adik. Kalian pahami dulu. Jadi bedakan antara asking dengan offering. Baik. Bagaimana yang bentuk yang informalnya? Ada di bawahnya kebetulan. Posisi yang di bawah ini. Baik, di bawahnya itu terbentuk offering yang informal, ya. Diawali dengan can I help you? Sama, tadi menggunakan could, sekarang menggunakan can. Itu yang menandakan dia tidak formal, tidak resmi, atau sedikit ya biasa saja, atau sesama usia boleh, ya. Kepada kakak, kepada adiknya boleh gitu. Tapi kalau kakak kepada adiknya ingin mengajarkan sopan santun, maka dia harus menggunakan pola yang would atau could. Gitu kira-kira. Itu jauh lebih sopan. Silakan dibaca selanjutnya dan terus menerus sampai diulang kembali. Jadi kalian kalau lupa, ulang lagi, buka YouTube Buya tersebut, ya. Subscribe lagi, buka YouTube, subscribe lagi. Kalau perlu berkali-kali selama, nggak usah nonton juga, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh ya nonton. Ilmunya yang penting, bukan subscribe-nya. Maaf, subscribe gratis, ya. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, lanjut. Giving help. Nah, sekarang berhubungan dengan giving help, yaitu memberikan bantuan. Apa bedanya dari asking sama offering itu tadi? Contoh seperti yang di sebelah kanan, diilustrasikan sebelah kanan, di atas dan di bawahnya ini, itu ada yang formal dan informal. Baik, I'd like to help you. Tuh, itu memberikan. Ada anak-anak yang mahasiswa, anak-anak kuliah, itu kadang-kadang ditanyakan apa bedanya sama offering dengan giving. Itu masih bingung, ya. Pernah Buya tanyakan itu kepada seseorang, namanya siapa ya? Namanya Mas Marco, kalau nggak salah itu. Itu Buya tanyakan, Marco, do you know anything about what's the difference between, ya, offering and giving help? And krik ya, crickets ya, jangkrik ya, judulnya lama banget gitu ya. Akhirnya apa? Setelah dijelaskan dengan metode ini, maka dia mengerti. Akhirnya apa? Wow, this is great, gitu ya. Cara bedanya. Alright, I'd like to help you. Itu namanya giving help. Ya, itu. Kalau offering tadi gimana? Kalau offering itu tadinya could I help you? Ya, itu offering, ya. Kalau asking gimana tadi? Right, can you help me? Could you help me? Nah, itu cara membedakannya dengan mudah. Jelas? Oke, lanjut. Bagaimana dengan yang informal di bawahnya? I will do it for you. Tuh. Oke. Tuh. Itu namanya giving help atau giving something informal. Yang di atas tadi, I'd like to help you. I would like. Jadi singkatan dari I apostrophe, itu koma di atas namanya apostrophe, ditambah dengan D, itu adalah would. Singkatan dari would, ya. Sebab ada satu lagi, I'd juga, ya. I'd prepared. Oh, itu I had. Itu bedain tenses larinya. Namanya past perfect, ya. Itu ada. Oke, yuk kita lanjut. Will do it for you. Ada di bagian terakhir. Oke? Baik. Bagaimana dengan jenis ungkapan asking? Nah, ini dia nih. Jenis ungkapan asking yang tadi kalian sudah tahu dari contoh jenis ungkapan-ungkapan dari awal tadi, itu diilustrasikan lagi, ya. Itu banyak sekali, right? Nanti ya, jika kalian memang benar-benar tertarik, watch the Zoom line, ya. Antara lain kalau kalian tahu linknya Buya atau tahu emailnya Buya, I'll show you in the Zoom. Right, I'll do tutoring in the Zoom.
line. Oke, nah, di channel itu Buya sengaja memang mengajar ya dalam hal apapun. Oke, dia berikutnya yaitu begitu juga tentang bentuk-bentuknya. Tapi ingat juga ada beberapa WH question itu digunakan untuk pola asking, offering, and giving help atau something ya, itu ada. Oke, right. Sekarang bagaimana dengan penggunaan models dan lain sebagainya? Penggunaan models dan lain sebagainya adalah salah satunya. Oke, menggunakan dengan models may. Nih, ada di sini. Ini poin yang kedua, tadi poin yang pertama. Menggunakan models may, asking for help atau asking for something. Contoh, may I ask something for you? May I ask something from you? Ya. Jadi ada yang ditanyakan sesuatu untukmu, satu lagi adalah darimu. Ya, may I ask something for you? Berarti ada sesuatu hal yang ingin diberikan, tapi dia mau nanya dulu, kamu suka apa sebenarnya gitu. May I ask something for you? Ada juga yang from you, berarti dia bertanya tentang sesuatu dari Anda, ya, gitu. Ada sesuatu yang mau diminta, gitu ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, berikutnya tinggal kalian lihat di sini aja. Point 2 membicarakan tentang penggunaan kata may. Ya, banyak sekali. May I go to the movie? Itu asking. Right? Asking permission boleh Bu ya? Boleh. Permission itu adalah permisi atau izin. Ya, itu salah satunya. Nah, may I call you someone? Itu namanya berhubungan dengan permission, izin. Jadi masuk di dalamnya. Boleh, boleh. Ya, offering help sekarang. Bagaimana offering help atau offering something? May I help you? Ya sama dong berarti dengan yang tadi. Atau how may I help you? Tuh, question word digunakan. WH question yaitu how can I help you? Gitu ya. Atau how may I help you? Boleh, ada di ilustrasi yang kedua offering help. Gitu ya. Oke, dan selanjutnya selain menggunakan models yang lain, juga bisa menggunakan yang terakhir, yaitu selain menggunakan yang ketiga ini berhubungan dengan would, itu bisa ya sebagai contoh menggunakan would atau could. Nih, seperti yang sudah diilustrasikan pada awal pertemuan kita itu tadi. Could you help me? Could you show the best way for me? Boleh kalau mau ditambahkan ya. Yang keempat, nah berikutnya lanjut saja karena masih panjang lagi di bawahnya ada. Nah itu yang keempat ini, poin yang keempat adalah menggunakan kata let. Ini paling keren banget ini, kata let. Let me help you. Izinkan aku membantumu, itu let me ya, atau biarkan aku membantumu. Let me be yours. Catat, nggak ada ya di sini ya, nggak ada. Bu ya tambahin aja ya. Atau let it be me. Catat ya, kayak judul lagu ya, lagunya siapa kayaknya Let It Be Me, kayak Beatles ya kayaknya ya. Ketahuan umurnya ya. Ya sudah lah ya. Yuk kita lanjut. Kalau Bu ya memang dilahirkan awet tua ya. Oke, nah banyak sekali adik-adik yang bisa kita lalui melalui responnya gimana Bu ya? Responnya ada nih, salah satunya Bu ya bentukan responnya. Dari yang tadi asking, offering, dan giving, responnya adalah seperti ini. Oke, itu dasar sekali. Ya, sure, certainly, absolutely, why not? No problem. Oh banyak sekali tuh di bawah ini. Ya, tinggal kalian baca. Ya, ulang-ulang lagi. Ini namanya pelatihan. Kalau kalian ingin menjadi sempurna, ingat seperti ilustrasi Buya dari awalnya adalah selalu mengulang kembali. Ulang terus dengan catatan kalian benar-benar pahami. Itu ya. Oke, berikutnya accepting. Bagaimana kalau menerima? Yes, please. Antara lain seperti yang di bawah ini. Tuh, ya. Yes, please. Okay. Kata lain certainly, thanks, dan lain sebagainya. Oke, right, please do. Oke, kata lainnya itu sebagai tambahan, right? Banyak sekali. Bagaimana dengan yang berikutnya? Yaitu berhubungan dengan salah satu contoh dialog. Nah, ini kalian tinggal baca. Buya akan berikan lebih kurangnya satu contoh dialog. Baik, ini adalah dialog yang berhubungan dengan itu. Mari kita bacakan di antara dua orang. Kalau dialog itu paling sedikitnya dua orang. Nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri namanya monolog, ya. Itu, oke? Yuk, kita coba. Situasinya begini, situasinya yaitu Mrs. Laura will prepare for dinner in the kitchen and her son Jimmy, right, will help her to do something. Let's find out. Yuk kita cari arti dalam bahasa Indonesianya Bu ya. Aku agak sedikit susah Bu ya. Baik Bu ya, artikan. Situasinya adalah Ibu Laura ya akan menyiapkan makan malam di dapur dan putranya Jimmy ya akan membantunya melakukan sesuatu ya. Let's check this out ya. Oke, right. Ayo kita cari tahu di bawahnya. Itu kita lihat di sini. Di bawahnya dialog. Tiba-tiba Jimmy datang dan langsung mengatakan, "Hi mom." Gitu ya.
Oke, lantas ibunya pun merespon, yaitu, "Hi, sweetie." Manis ya. Kalau cowok dibilang manis kayaknya kurang bagus ya. Ya, dianggap tawon nanti ya. Itu enggak nyambung. Jaka sumbung glundung. Ya itu. Oke, kita lanjut ya. Buya kadang-kadang gitu ya, plesetan yang geser kejauhan ya. Itu namanya bukan plesetan tapi ngeledak ya. Oke, have you finished your school homework? Kata ibunya. Right. Apa responnya dari Jimmy? Yes, mom. Right. I've already done it. Ya, nanti kita belajar tentang tenses ya. Oke, dengan catatan kalian tinggal baca terusnya ilustrasinya. Maka Mrs. Laura merespon, "Good boy. There is your milk in the refrigerator." Refrigerator kalau susah nyebutinnya sebutin aja gini, fridge. Itu kulkas artinya ya. Refrigerator itu kepanjangan gitu. Fridge selesai. Oke? Right. Ini dia. Oke, kita lihat di bawahnya. Selanjutnya apa respon daripada Jimmy? Alright, Jimmy langsung mengatakan, "Okay, mom, I'll take it." Mom, dia bertanya nih, "Mom, yes, sweetie, what's going on? Ada apa?" Katanya. Right, okay. "What will you cook for your dinner?" Right, "I'll cook your favorite food and some vegetables." Gitu kira-kira. Oke, alright. Nah itu kelanjutannya ada, tinggal kalian baca. Maka dari itu mudah-mudahan ilustrasi, yaitu pelajaran pada hari ini khusus untuk kelas 11 semester 1 bab 2 berhubungan dengan yang namanya asking, offering, and giving help or something. Kita sudahi dulu pertemuannya pada hari ini, pada detik ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan remember, di bawahnya selanjutnya itu ada soal-soal yang bisa kalian latih. So you can contact me in my personal email. Okay, so don't forget to subscribe, follow, sorry, not follow, that is on IG, right? Like or put a little bit comment, and I like that comment. Why? Because when you comment me, that means I'm ready to be upgrade. Ya, jika kalian komen kepada Buya, maka Buya belajar dari komen kalian. Terburuk dari kalian adalah suatu hal yang terbaik buat Buya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. See you again and enjoy the time. Keep safe, keep distance, and physically health. Okay? Right. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.